tewas di bekas galian batu bata. BNN Oki gagalkan peredaran 500 gram sabu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali program Berita Kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual telah kami hadirkan pada Borgol edisi hari Jumat 19 Februari 2021. Bersama saya Putri Jolanda, inilah Borgol selengkapnya. Mandi di lokasi bekas galian batu bata, bocah usia 10 tahun di Palembang ditemukan tewas tenggelam. Ibu korban menangis histeris memohon kepada tim medis agar anaknya bisa diselamatkan. Ibu korban terus memohon sambil mencium tangan petugas medis agar anaknya bisa diselamatkan. Ibu korban masih tidak percaya kalau anak laki-lakinya sudah meninggal dunia. Tangis histeris pun semakin pecah setelah tim medis meminta sang ibu untuk tabah dan sabar atas kepergian anaknya. Bayu Bambang, bocah 10 tahun, ditemukan tewas tenggelam di bekas galian batu bata sedalam hampir 8 meter. Korban mengajak kedua temannya untuk mandi di kolam bekas galian Talang Dabok, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Namun teman korban berhalangan sehingga korban pergi sendirian ke lokasi kejadian. Tak lama berselang rekan korban menyusul namun hanya menemukan pakaian korban di pinggir kolam galian. Setelah dicari dan tidak ditemukan, teman korban bercerita kepada warga sekitar. Jasad korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang, Kompol Masyuri, menyatakan, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Tadi kita baru periksa jenazah anak, perkiraan usia masih 10 tahunan ya. Terus kita tidak temukan tanda kekerasan, jadi lebih dominan ke tanda-tanda tenggelam. Ibu korban yang masih belum percaya terus menciumi pakaian korban. Usai diperiksa, jenazah Bayu dibawa keluarga ke rumah duka Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus Ainus melaporkan. Setelah 3 hari hilang, bocah usia 3 tahun 6 bulan yang hilang terseret arus Sungai Ogan, Kabupaten Oku ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa tersangkut daun di pinggir aliran sungai. Raka Alfairus, bocah usia 3,5 tahun yang terseret arus Sungai Ogan, Kabupaten Oku sejak 3 hari lalu akhirnya ditemukan tewas mengambang oleh warga sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Tim BPBD gabungan menerima laporan langsung menuju lokasi. Korban ditemukan mengapung tersangkut di daunan pinggir Sungai Ogan. Tim gabungan dari Basarnas kemudian mengevakuasi korban menggunakan perahu karet. Bocah yang dinyatakan hilang ini masih menggunakan pakaian. Korban hilang terseret arus saat bermain di pinggir aliran Sungai Ogan yang meluap. Korban langsung diserahkan tim BPBD ke pihak keluarga. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang saat bermain bersama kakak sepupunya yang berusia 7 tahun. Kakak sepupu korban juga sempat terseret arus, berhasil selamat setelah berpegangan dengan dedaunan. Sementara korban tak bisa diselamatkan. Dari Ogan Kemering Uluh, Widori Agustino, Ainus laporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir menggagalkan upaya penyeludupan 500 gram sabu dari bandar narkoba di kawasan Tulung Selapan. Untuk mengelabui petugas, 6 paket sabu seberat 500 gram dibungkus dalam selimut. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oki bersama Bea Cukai Provinsi Sumatera Selatan mengamankan 6 paket sabu seberat 500 gram dari bandar besar narkoba di kawasan Tulung Selapan. Selain barang bukti sabu, petugas juga meringkus bandar sabu Dedi Irawan. Tersangka ditangkap saat menerima 6 paket sabu seberat 500 gram yang dikirim dari Kepulauan Batam, Riau.
Untuk mengelabui petugas, 500 gram sabu yang dikirim melalui jasa pengiriman dibungkus selimut. Tersangka mengaku satu paket sabu dibelinya dengan harga 30 juta rupiah. Barang haram ini rencananya akan diedarkan di kawasan Tulung Selapan. Kepala BNN Kabupaten Oki, AKBP Agung Sugiono menyatakan, terungkapnya upaya penyeludupan 500 gram sabu ini berdasarkan kecurigaan petugas jasa pengiriman barang. Berkat laporan dari masyarakat, kerjasama dengan rekan-rekan dari Bea Cukai, kemudian kita bisa mendeteksi barang tersebut, sehingga dengan segera barang itu kita bisa amankan, kemudian kita ikuti perjalanan barang itu sampai ke Tulung Selapan. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitria di iNews melaporkan. Residivis kasus pencurian keok ditembak polisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman.
buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang residivis kambuhan yang telah 2 kali masuk penjara kembali ditangkap Polsek Pelaju Palembang karena membobol rumah. Polisi terpaksa melumpuhkan tersangka dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Tersangka Rizky, warga Jalan Robani Kadir, Kecamatan Pelaju Palembang ini terpaksa dilakukan tindakan tegas oleh polisi. Residivis yang telah 2 kali merasakan jeruji besi ini dilumpuhkan dengan tembakan di bagian kakinya karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Rizky ditangkap atas kasus pencurian ponsel milik Ade, warga Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju Palembang dengan cara membobol rumah korban. Modus yang dilakukan tersangka dengan cara masuk melalui jendela malam hari saat korban sedang tertidur lelap. Tersangka lalu mengambil ponsel korban. Kapolsek Pelaju Ibtu Novel menyatakan tersangka ditangkap saat berada di rumahnya. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan ponsel milik korban dan sepeda motor yang digunakan tersangka dalam aksi kejahatan. Baik, kami jajaran reskrim dari Polsek Pelaju berhasil menangkap seorang pelaku spesialis bongkar rumah. Jadi pelaku ini memang sudah residivis, sudah 2 kali keluar masuk penjara dengan kasus yang sama. Kemarin kami berhasil menangkap dan pada saat ditangkap pelaku berupaya untuk melawan petugas sehingga kami kasih tindakan tegas terus. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Oke Bu, siap Bu. Sementara itu, tim Reskrim Polsek Kertapati Palembang juga meringkus seorang residivis yang telah 3 kali dibui. Tersangka nekat mencuri ponsel di rumah tetangganya sendiri. Tersangka Zulfikar, warga Jalan Renifa, Kelurahan Kemang Agung, Kecamatan Kertapati ini kembali ditangkap polisi. Residivis yang telah 3 kali masuk penjara ini ditangkap tim Reskrim Polsek Kertapati Palembang karena melakukan pencurian ponsel milik Susilawati, tetangganya sendiri. Modus tersangka dengan cara masuk melalui pintu rumah yang dirusak pada malam hari saat korban sedang tertidur lelap. Aksi tersangka dilakukan bersama temannya JF yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan 1 unit handphone dan 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Kapolsek Kertapati Palembang AKP Irwan Sidik menyatakan tersangka ditangkap saat berada di rumahnya. Kita menerima laporan dari korban bahwasanya dia kehilangan HP dan handphone. Yang saat itu korban melihat ada 2 orang pelaku yang masuk ke rumah dengan menongkel pintu belakang rumah korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Lepas kendali saat sang istri hendak belajar mengemudi mobil, sebuah minibus terjun bebas ke Sungai Dekranasda, Jakabaring, Palembang. Pasangan pengantin baru ini terjebak dalam mobil selama 1 jam. Proses evakuasi warga berlangsung dramatis. Sang istri meninggal dunia sementara suaminya selamat. Rekaman video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik proses evakuasi mobil yang terjun ke sungai kawasan Dekranasda, Jakabaring, Palembang berlangsung dramatis. Pasangan pengantin baru di Palembang ini terjebak di dalam mobil yang tenggelam di sungai Dekranasda. Berkat bantuan warga sekitar, kedua pasangan suami istri berhasil keluar dari dalam mobil dan langsung dibawa rumah sakit terdekat.
Sang istri bernama Atik Fitriani meninggal dunia setelah 1 jam terjebak di kedalaman sungai sedalam 5 meter. Sementara suaminya Ibradi Oscar yang terlebih dahulu dievakuasi warga selamat dan hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Saksi mata di lokasi kejadian menyatakan kejadian berawal ketika pasangan suami istri yang baru 1 bulan menikah ini hendak belajar mengemudi mobil di pinggir jalan Dekranasda Jakabaring, Palembang, Selasa petang. Diduga tidak bisa mengendalikan mobilnya, sang istri yang saat itu sedang mengemudi mobil langsung terjun bebas ke sungai Dekranasda Jakabaring. Kejadian ini, Pak? Oh iya, tadi lebih kurang jam 5 lebih sedikit lah saya dapat informasi, langsung dikontak oleh warga, dan juga saya dapat informasi dari warga yang menyaksikan langsung, dan tadi beliau lagi menanam pisang, katanya dia melihat ada mobil lagi belok terus tahu-tahu masuk ke sungai. Kami mendapat telepon dari masyarakat adanya mobil masuk ke dalam sungai di samping Dekranasda. Setelah kami tiba, rupanya suaminya sudah diselamatkan oleh masyarakat, sudah naik ke atas, dan istrinya masih di dalam mobil, di dalam sungai. Mobil jenis Isuzu Touring dengan nomor polisi BG 1847MR akan diderek di Sub Kota Palembang. Sementara jenazah sang istri telah dibawa ke rumah duka Perumahan Opi Lorong Anggrek 1 Blok L nomor 30, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan berita pengendara motor tewas ditabrak truk sawit. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman.
Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan. Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari, jam 8 malam di GTV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di jalur lintas Sumatera Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Seorang pengendara sepeda motor tewas di tempat usai motor yang dikendarainya tergelincir jatuh dan ditabrak truk bermuatan sawit yang melaju dari arah yang sama. Seorang pengendara sepeda motor yang diketahui sebagai satpam bernama Aben tewas seketika. Tak kalah sepeda motor yang dikendarainya tergelincir saat berada di jalan lintas timur Palembang Indralaya, tepatnya di depan Pasar Indralaya. Menurut keterangan warga sekitar, mereka mendengar suara benturan cukup keras dan melihat pengendara motor sudah tergeletak di badan jalan. Sementara sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z bernomor polisi BG 5517 sudah terpental. Korban melaju dari arah Pasar Indralaya menuju desa Tebing Gerinting, hilang kendali sehingga motornya jatuh tergelincir di sisi aspal. Dari arah yang sama, truk bermuatan sawit tak sempat hentikan laju kendaraan dan langsung tertabrak pengendara motor tersebut. Mungkinnya dia nih apa nak begawi, ngapalah motornya sebelah sana, badannya macamnya ya heran juga. Yang nabraknya mobil apa, Bu? Mobil sawit, kuning-kuning yang dari arah sana juga, Bu? Mobilnya dari arah sana. Mobil lah dibawa ke sana, mungkin di Polres. Ada polisi tadi, Pak? Oh iya banyak, dari mobil macet. Selanjutnya jasad korban dievakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara petugas Satlantas dari Polres Ogan Ilir sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan mengamankan supir truk. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Meski kenal dengan korban, tak menggugurkan niat Jumbro untuk melaksanakan aksi jahat dan bejatnya. Jumbro tega memperkosa dan merampok istri tetangganya sendiri. Jajaran tim Reskrim Polsek Talang Kelapa berhasil meringkus dan merilis pelaku pencurian yang disertai dengan pemerkosaan dengan tersangka Jumbro, 26 tahun, warga Jalan Depati Lingkungan 3, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Musi, Banyuasin. Pelaku terduga perampokan dan perbuatan cabul terhadap korban sebut saja K, warga Jalan Pangkalan Benteng, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin. Pelaku yang mengaku tidak mempunyai uang, pura-pura bertamu ke rumah korban dengan mengetuk pintu. Setelah pintu dibuka, lalu pelaku mendorong korban, mengancam menggunakan senjata tajam, mengambil paksa sebuah handphone dan uang Rp200.000. Lalu pelaku timbul hasrat bejatnya ketika melihat korban terduduk dan rok tersingkap dan ingin memperkosanya. Namun mengurungkan niatnya karena korban dalam kondisi menstruasi, tetapi tidak menyuruhkan nafsu bejat pelaku sehingga memaksa korban melakukan oral seks.
Korban yang menolak dilukai oleh pelaku dan terpaksa melakukan karena menuruti kemauan pelaku di bawah ancaman senjata tajam. Bersangkutan ini mendatangi rumah korban, kemudian langsung disekap, kemudian diambil barang-barang berharga. Namun setelah itu yang bersangkutan ini ingin memperkosa korban, namun korban dalam keadaan menstruasi sehingga dilakukanlah korban oral seks. Ada niat awalnya Pak. Niat. Mana cara kau masuk ke rumah korban itu? Saya ketok Pak. Saya ketok. Ketok itu pura-pura bertamu. Iya Pak. Terus pas lihat korban di dalam, pintu dibuka, langsung saya dorong Pak. Dorong. Terus kau apain lagi? Apa kau niat kau nak ini perkosa dia? Tak ketingan Pak. Setelah dia duduk Pak, bajunya tingkap. Akibat aksi bejat yang dilakukan, pelaku yang berhasil ditangkap dijerat dengan pasal 265 dan pasal 28 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Borgol edisi hari ini. Saya Putri Jolanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Bocah usia 10 tahun tewas tenggelam di galian batu bata. Pipa minyak bocor, warga tuntut ganti rugi. Dan Rambil 404 Gunung Megang Muara Enim tutup usia. Pemirsa, Anda menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini Jumat 19 Februari 2021. Saya Anggun Prisma, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah berumur 10 tahun warga desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin tewas tenggelam di kolam bekas galian batu bata sedalam 8 meter. Ibu korban menangis histeris saat jenazah korban berada di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Ibu korban terus memohon sambil mencium tangan petugas medis agar anaknya bernama Bayu Bambang bisa diselamatkan. Ibu korban masih tidak percaya kalau anak laki-lakinya tersebut sudah meninggal dunia. Tangis histeris pun semakin pecah setelah tim medis meminta sang ibu untuk tabah dan sabar atas kepergian anaknya. Peristiwa bermula saat korban mengajak kedua temannya untuk mandi di kolam bekas galian di Talang Dabok, Desa Sungai Rengit, Talang Kelapa, Banyuasin. Saat itu teman korban mengatakan akan segera menyusul, sehingga korban pergi sendirian ke lokasi kejadian. Tak lama berselang, rekan korban menyusul namun hanya menemukan pakaian korban di pinggir kolam galian. Setelah dicari dan tidak ditemukan, teman korban memberitahu warga sekitar. Warga beramai-ramai melakukan pencarian dengan cara melakukan penyelaman. Setelah selama 3 jam melakukan pencarian, akhirnya korban ditemukan tenggelam di dasar kolam galian dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi, tadi kita baru periksa jenazah anak. Perkiraan usia masih 10 tahunan ya. Terus kita cek dulu tanda kekerasan, jadi lebih dominan ke tanda-tanda tenggelam. Sudah membiru atau seperti apa, Dok? Kondisinya sudah masih bagus sebenarnya kondisinya. Kalau diperkirakan sudah berapa lama dia tenggelam? Kalau mau lihat tanda-tandanya kurang lebih masih di bawah 4 jam. Oh, 4 jam. Oke. Ibu korban yang masih belum percaya terus menciumi pakaian korban. Usai diperiksa, jenazah Bayu dibawa keluarga ke rumah duka di Desa Sungai Rengit, Banyuasin untuk dimakamkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Indralaya Ogan Ilir. Seorang pengendara motor tewas di tempat usai motor yang dikendarainya tergelincir jatuh dan ditabrak truk bermuatan sawit yang melaju dari arah yang sama. Kendaraan terlihat padat di Jalan Sumpasar Indralaya karena puluhan warga ramai mengerumuni tubuh pengendara motor yang tewas usai ditabrak kendaraan truk. Kecelakaan maut ini terjadi Rabu pagi di kawasan depan Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Saksi mata mengatakan sempat mendengar suara benturan cukup keras dan melihat pengendara motor sudah tergeletak di badan jalan. Bahkan sepeda motor bernomor polisi BG 5517 sudah terpental. Pria pengendara motor diketahui itu bernama Aben menggunakan seragam satpam melaju dari arah Pasar Indralaya menuju Desa Tebing Gerinting. Korban diduga hilang kendali sehingga motornya jatuh tergelincir di sisi aspal. Naasnya, dari arah yang sama truk bermuatan sawit menabrak korban. Mungkinnya dia nih apa nak begawi, ngapa lah motornya sebelah sana, badannya macamnya heran juga. Yang nabraknya mobil apa, Bu? Mobil sawit, mobil kuning-kuning yang dari arah sana juga, Bu? Mobilnya dari arah sana. Mobil lah dibawa ke sana, mungkin di Polres. Ada polisi tadi, Bu? Oh iya banyak, dari mobil macet.
Jenazah korban itu dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum daerah Ogan Ilir. Sementara itu petugas Satlantas Polres Ogan Ilir melakukan olah TKP serta mengamankan sopir truk guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya iNews melaporkan. Pipa minyak diduga milik PT Medco di Desa Lais Utara, Kecamatan Lais, Musi Banyuasin bocor, mengakibatkan minyak mentah mencemari sungai dan kebun warga. Meski perbaikan pipa dan pembersihan sudah dilakukan, namun ceceran minyak masih banyak yang tersisa. Warga pun mendesak pihak perusahaan segera melakukan ganti rugi atau kompensasi. Minyak. Nah, itu ngalir. Pipa minyak PT Medco di Desa Lais Utara, Kecamatan Lais, Muba, bocor, mengakibatkan sungai dan kebun warga tercemar aliran minyak mentah. Warga khawatir rembesan minyak yang keluar dari dalam tanah akan memicu kebakaran. Warga yang memiliki kebun di sekitar lokasi mengabadikan rekaman video dari ponsel miliknya. Saat itu rembesan minyak mentah keluar dari dalam tanah. Warga Desa Lais Utara merasa resah dan dirugikan hingga menuntut kompensasi kepada pihak perusahaan. Warga mengatakan, meski kebocoran pipa telah diperbaiki dan tumpahan minyak mentah sudah dilakukan pembersihan oleh pekerja PT Medco, namun ceceran minyak masih banyak yang tersisa. Warga menilai pembersihan yang dilakukan belum maksimal. Mencemari sungai. Terus apa lagi? Ikan-ikan ini tidak bisa lagi. Tidak ada ikan lagi. Tidak kata bemau sungai ini. Jadi waktu air hujan, iya mengalir, menyebar. Waktu. Pokoknya mendapat aku resah kami di sini kan. Tindak lanjuti, ya. Jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiar, dianggapnya kita yang nyemprotkan. Sementara itu, Heriadi selaku pemilik lahan mengatakan pihak perusahaan harus bertanggung jawab dan memberi ganti rugi karena dampak ceceran dan tumpahan minyak mentah dapat merusak tanaman di sekitar lokasi. Bocor sudah 1 bulan, tapi Medco belum ada realisasi untuk menghadapi masyarakat yang punya kebun. Minyaknya masih bocor, masih meremas dari dalam tanah. Tapi Medco tuh belum ada realisasi apa mau ganti rugi. Kayaknya tuh kalau pipa sudah ditambal untuk proposing sudah, tapi pipa masih minyak itu masih mengalir. Jadi belum maksimal pihak Medco. Diduga, rembesan minyak mentah yang keluar dari jalur pipa minyak mengalami korosi akibat lapuk termakan usia lantaran pipa yang sudah tua. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi Wali Kota Pagar Alam divaksin tahap kedua sesaat lagi. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskoni dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkompinda melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Besema Kota Pagar Alam. Penyuntikan vaksinasi tahap kedua dihadiri Wali Kota Pagar Alam, Alfian Maskoni dan para pejabat di pemerintah Kota Pagar Alam, Forkopimda, serta perwakilan organisasi profesi di Kota Pagar Alam. Setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan, Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni kembali menjadi orang pertama yang dilakukan vaksinasi, dilanjutkan dengan Kapolres Pagar Alam serta penerima vaksinasi dosis kedua lainnya. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni mengatakan, dengan dilakukan vaksinasi COVID-19 ini masyarakat tidak perlu khawatir karena vaksinasi Sinovac aman dan halal. Masyarakat diharapkan tidak ada lagi yang ragu untuk divaksin karena vaksin bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Harapannya masyarakat lebih percaya lebih percaya diri dan saya berharap begitu masuk ke vaksinasi umum nanti tidak ada lagi penolakan isu-isu penolakan dari masyarakat dan masyarakat semakin percaya bahwa vaksin ini adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Desi Alfiani mengatakan, 72,41% tenaga medis di Kota Pagar Alam sudah divaksin, 775 orang sudah divaksin, dan 112 orang ditunda dengan alasan kesehatan, sedangkan 269 orang tidak diberikan vaksin dikarenakan ada penyakit penyerta. Dengan jumlah capaian, yaitu untuk tenaga nakes itu ada 775 orang yang divaksin, kemudian yang tenaga nakes yang ditunda itu ada 112 orang karena ada penyakit, tetapi yang dalam keadaan tidak fit, dan untuk yang ditunda ada yang ditunda 112 orang, kemudian yang tidak kita berikan yaitu 269 orang. Itu kan. Meski sudah dilakukan vaksinasi COVID-19, Wali Kota Pagar Alam berharap protokol kesehatan harus tetap dipatuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Kota Pagar Alam, Yudi Faiman, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mencukupi stok darah di kantor PMI Kota Palembang rebut pendonor yang diselenggarakan PMI bekerja sama dengan PT Pusri Palembang. Ditargetkan 300 pendonor siap menyuplai darah melalui PMI Kota Palembang.
Dampak dari penyebaran COVID-19 yang mewabah di Kota Palembang, salah satunya stok darah di PMI mulai menipis. Padahal saat bersamaan permintaan darah meningkat. Untuk itu PMI Kota Palembang bekerja sama dengan PT Pusri Palembang sekaligus memperingati bulan ketiga menggelar bakti sosial donor darah bertempat di Aula PT Pusri. Sejak pandemi ini kita berhenti. Cuma ini karena ada kebutuhan terutama untuk penanganan para pasien COVID ya, COVID-19. Nah, Pusri berusaha untuk ikut sebagaimana yang disarankan oleh Kementerian BUMN. Jadi kita ikut dalam donor plasma Melalui baksos donor darah ini ditargetkan 300 pendonor siap menyuplai darah melalui PMI Kota Palembang. Ketua PMI Kota Palembang mengatakan biasanya permintaan darah di Kota Palembang dalam 1 bulannya mencapai 5.000 kantung darah. Akan tetapi selama pandemi permintaan darah meningkat menjadi 7.500 kantung darah. Dan tentu saja dengan kondisi banyak sekali masyarakat Kota Palembang yang membutuhkan darah untuk dalam arti pengobatan dan sebagainya, kita sangat berharap sekali banyak instansi, banyak orang, komunitas yang mau dalam arti terketuk hatinya untuk mendonorkan darah. Sekali lagi jangan pernah takut ya, kami PMI Kota Palembang sudah. Fitrianti mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam pendonoran darah. 1 tetes darah merupakan nyawa bagi yang membutuhkan. PMI Kota Palembang juga memastikan tidak ada penularan COVID-19 selama proses donor darah berlangsung. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Banyuasin Slamet Somosentono menyambut baik Pemuda Batam Bersatu atau PBB. Pak De Slamet menghadiri pengukuhan DPC PBB Banyuasin. Pemuda Batak Bersatu memiliki misi menggalang komitmen bersama tanpa membedakan suku dan marga serta agama. Para perantauan dari Sumatera Utara terdiri dari 4 PO yakni Batak Toba, Batak Selatan Simalungun, Batak Karo, dan Pakpahan Dairi membaur dalam PBB. Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Banyuasin Supembi Tampu Bolon menegaskan kepada seluruh pemuda Batak tanpa terkecuali harus masuk dan bergabung sehingga tali silaturahmi serta adat Batak tetap terjaga. Setelah melantik 6 kecamatan, komunitas PBB juga direncanakan akan melantik 15 kecamatan lain di Kabupaten Banyuasin dengan tarian khas adat Batak untuk menyambut tamu kehormatan. Ketua DPC Pemuda Batak Bersatu mengalungkan ulos kain khas Batak kepada Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD Banyuasin. Pak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh anggota Dewan dan OPD sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terbentuknya dan dilantiknya Pemuda Batak Bersatu se-Kabupaten Banyuasin, ada di 21 kecamatan. Hari ini baru 6 kecamatan dan akan dilanjutkan masih ada 15 kecamatan. Seperti amanah dari Bapak Wakil Bupati tadi, bahwa langkah selanjutnya kita akan membentuk DPAC di 15 kecamatan lagi yang ada di Banyuasin. Sementara ini kita ada 6 PAC yang kita lantik tadi, dan mudah-mudahan kita akan tahun ini kita akan lantik semua DPAC yang ada di setiap kecamatan. PBB masih membuka kesempatan kepada pemuda Batak yang tinggal di bumi Sedulang Studung untuk bergabung dalam PBB demi menjalin silaturahmi dan komunikasi kekeluargaan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi sesaat lagi dan Ramil 404 Gunung Megang Muara Enim tutup usia. Konser musik berbalut parodi, siap mengobati patah hati bersama musisi terbaik. Sengaja kau kirimkan undangan, Lepaskan tawa dan bergoyang. Amazing Concert, bikin baper. Rabu 24 Februari,
jam 8 malam di GTV. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Puluhan pendemo yang tergabung dalam kelompok masyarakat Kabupaten Muara Enim Bersatu atau MKMB Rabu pagi mendatangi kantor DPRD Muara Enim. Demonstran menyampaikan 10 poin aspirasi kepada DPRD Muara Enim. Praduga tak bersalah terhadap pemimpin kami. 2. Jangan terjadi saudara-saudara. Dalam orasinya MKMB Orasi saya menyampaikan agar ormas-ormas luar maupun media-media luar diblokade dari Kes Bangpol. Utamakan media lokal maupun ormas-ormas lokal. Karena saat ini rekan-rekanku, saudaraku, ormas yang ada di dalam maupun wartawan-wartawan lokal tidak diutamakan dari pemerintah. Intinya aksi damai kita hari ini, satu, dahulukan praduga tak bersalah terhadap pemimpin kami. Yang intinya jangan ganggu Muara Enim. Cuma itu inti dari aksi kita tuntutan hari ini. Pendemo dari Pemuda Muara Enim ini ditemui Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki dan anggota DPRD Muara Enim. Sementara itu, Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki mengatakan menerima aspirasi dari MKMB. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak yang berkompeten. Beberapa poin akan kita perjuangkan, tapi ada yang vertikal, yang tentu ada beberapa poin juga sepintas kami membaca tadi, itu akan kita serahkan dengan penyidik. Kita sampaikan tuntutan dari kawan-kawan forum masyarakat Muara Enim Bersatu. Kalau yang untuk di dalam Kabupaten Muara Enim itu akan segera kita koordinasi. MKMB juga meminta kepada Kes Bangpol Muara Enim untuk mendata dan tidak memberi ruang kepada ormas yang berasal dari luar Kabupaten Muara Enim karena dinilai mengganggu Kabupaten Muara Enim. Mereka juga mengeluhkan banyaknya media dari luar Muara Enim. Dari pihak terkait yang mungkin dikonfirmasi atau mungkin disambangi oleh ormas ini agar kiranya dapat melaporkan atau berkoordinasi atau berkonfirmasi dengan kami untuk melaporkan bahwa mereka ini ada kontak dengan ormas dari luar tersebut, sehingga kami dapat mengecek keberadaannya. Nah, kalau sepanjang mereka ini terdaftar di Kabupaten Muara Enim.
Dari Muara Enim, Edwin Sasatria Anyus melaporkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kesatuan TNI beserta keluarga karena salah satu prajurit terbaik telah meninggal dunia. Kapten Infanteri Mulyadi yang menjabat dan Ranmil 404 Gunung Megang Kodim 0404 Muara Enim dimakamkan di TPU Sematang Borang, Palembang. Sebelum wafat, almarhum Kapten Infanteri Mulyadi melaksanakan mandi malam setelah kegiatan di Koramil. Almarhum beristirahat sambil nonton televisi. Lalu sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, almarhum mengeluh sakit pada ulu hati. Kemudian dibawa oleh piket Koramil menuju Puskesmas Gunung Megang. Tim medis memberikan pertolongan pertama, yakni memberikan oksigen disertai pemberian infus RL, serta disuntik obat omeprazol, obat lambung, bahkan diberikan bantuan pompa jantung. Namun ajal berkata lain, nyawa Kapten Infanteri Mulyadi tidak tertolong lagi. Beliau dinyatakan meninggal dunia. Kapten Infanteri Mulyadi tinggal di perumahan Geria Kenten Laut, Blok I nomor 32. Almarhum yang berstatus duda meninggalkan 3 orang anak, yakni 1 laki-laki dan 2 perempuan. Mulyadi, Kapten Infanteri Mulyadi orang yang luar biasa menurut saya. Panglima sendiri turut berduka karena beliau juga dekat dengan Bapak Panglima. Kapten Infanteri Mulyadi dikenal prajurit yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara prajurit TNI. Dari Palembang, Ahmad Syaiful melaporkan. Upacara pemakaman telah dilaksanakan. Laporan selesai. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Anyus Sumsel edisi hari ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Tetap terus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IDIS. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi.